Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang insya Allah dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang sangat dicari oleh para malaikat yang ingin duduk bersimpuh mendengarkan kalamullah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang paling utama. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat, yang pembahasan ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ketika sholat tidak hanya sekedar sholat, ketika sholat tidak hanya sekedar menjadi makmum, tidak hanya sekedar menjadi imam, tetapi kita harus mengilmui tentang sholat agar kita menjadi orang-orang yang sempurna di dalam mengerjakan sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, yang hadis ini sudah pernah kita sampaikan. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasibu bil abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Nah, di sini dalam kitab Minhajul Muslim kita sampai pada bab syarat sah salat. Ada syarat sah salat, ada syarat sah wudu, ada syarat sah haji, ada juga syarat sah puasa. Semua ada syaratnya. Kalau syarat ini terpenuhi, maka akan diterima. Sebagaimana kita ketika mendaftar sekolah, baik itu SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah, kita disuruh untuk memenuhi syarat atau persyaratan. Ketika itu terpenuhi, maka kita akan bisa masuk sekolah dan diterima dan belajar. Jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini disebutkan ada tiga syarat sah salat.
Di sini sebutkan yang pertama adalah suci dari hadas. Hadas kecil tentunya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu yang pertama. Kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara kita berwudu. Pembahasan sudah lewat. Kalau hadas besar itu bisa dihilangkan dengan cara mandi, atau kalau tidak ada air maka tayamum. Ya. Masih ingat hadas kecil itu contohnya apa saja? Seperti BAB, kemudian BAK, kemudian kentut, terus tidur, makan daging onta. Yang intinya itu adalah pembatal-pembatal sholat dan menyentuh kemaluan, pembatal-pembatal wudhu ya. Yang pertama suci dari hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan wudhu. Kalau itu semua kita dapati salah satunya, maka kita diwajibkan untuk berwudhu ketika kita mau sholat. Ini syaratnya. Dan juga suci dari hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi karena jinabah. Ini juga sudah lewat pembahasannya. Serta yang berikutnya adalah suci dari kotoran, maksudnya najis ya. Seperti najis di badan, najis di pakaian, atau najis di tempat sholat. Maka kalau kita mendapati salah satu najis yang ada, entah itu najis pada badan, atau najis pada pakaian, atau najis pada tempat, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Ini syarat yang paling pertama. Makanya pada awal-awal bab kita bahas masalah apa? Masalah wudhu. Karena itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, jadi wudhunya harus diperbaiki. Wudhunya harus sempurna. Jangan asal wudhu, jangan asal basah. Tapi ada yang namanya mencuci, itu digosok. Ya. Ini syarat pertama. Ini sudah kita bahas ya tentang masalah wudhu ya. Jadi yang pertama tadi suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga yang kedua suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya, tidak terkena najis. Kalau bayi itu ada tata caranya sendiri menghilangkan najis. Kalau bayi laki-laki yang hanya minum ASI, belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, ketika kita terkena najis pakaiannya, diapakan? Diapakan, Pak? Bukan dibuang pakaiannya ya, dipercikkan. Kalau yang kena najis bagian sini, maka dipercikkan sampai merata, tidak usah dibasuh. Itu bayi laki-laki yang hanya minum ASI, belum makan apa-apa, kayak bakso, mie ayam, ya belum. Ya. Atau makan sate, ya. Ya, gimana kan bakso ya, gigi aja belum tumbuh ya, langsung telan. Kalau bayi perempuan itu wajib untuk dibasuh, berbeda dengan laki-laki hukumnya. Walaupun bayi perempuan itu cuma minum ASI,
Tapi kalau kita kena air kencingnya, maka itu dibasuh, dicuci, ya. Dan kalau bisa, kalau kita pakai mesin cuci, kalau pakai mesin cuci biasanya di sini kan pakai mesin cuci, ya. Pertama itu untuk menghilangkan najis, ya. Pakainya dimasukkan, kemudian diisi air, di blender, ya. Kemudian dibuang, kemudian diisi air lagi, baru dikasih sabun, kemudian dibuang, kemudian dibilas. Jangan langsung dicuci pakai sabun, ya. Kalau langsung cuci pakai sabun, itu najisnya bisa jadi masih nempel, masih ada. Tapi kalau dibilas terlebih dahulu, dicuci, dibuang airnya, baru kasih air lagi, kasih sabun, kemudian cuci, buang, kemudian dibilas. Atau bisa juga dibilas 2 kali untuk kehati-hatian. Berbeda dengan pakai tangan, ya. Dengan pakai tangan, kemudian mencelupkan pakaian yang terkena najis, dicuci. Kemudian syarat yang kedua, yang ketiga, ya. Kedua apa ketiga? Ketiga. Ini jangan sampai terjadi pada kita ini, ya. Yang kedua, menutup aurat. Seperti yang saya jelaskan kemarin, jangan sampai baju kita dengan celana kita itu ngepas, ya. Sehingga ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya, belakangnya kelihatan. Apalagi sampai kelihatan terbelahnya, ya. Iya, karena ada orang yang tidak memperhatikan tentang menutup aurat. Syukur-syukur pakai gamis, pakai jubah, ya. Jangan pakai daster, ya. Menutup aurat di dalam sholat adalah wajib, meskipun aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Tapi ketika sholat, bahu sampai setengah betis itu harus tertutup. Karena kalau bahu terbuka ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Mantas nggak kalau antum misalkan pakai sarung dari pusar, ya, tutup sampai lutut, kemudian buat sholat, ininya kelihatan. Menghadap Allah, Allahu Akbar. Sampingnya nanti pingsan, bau kecut, ya. Maka walaupun secara hukum laki-laki auratnya pusar sampai lutut, tapi ketika sholat maka bahu ini harus ditutup. Kalau bahu terbuka maka sholatnya tidak sah, ya. Maka menurut aurat adalah sangat penting, apalagi wanita yang ketika pakai mukena. Nama lain dari mukena apa? Rokok. Ya, rokok itu kan kios, ya. Bukan rokok, ya. Rokok. Apalagi tipis tembus panjang, hati-hati. Apalagi yang mukenanya berwarna putih. Kalau bisa pakai berwarna gelap, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Yang indah, yang baik, yang bagus ketika masuk masjid, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang ketika ingin kondangan, ingin menghadap bupati atau menghadap presiden atau undangan yang lain, dia berpakaian rapi, pakai minyak wangi, ganteng, ya. Tapi ketika ke masjid menghadap Allah, pakai kaos oblong, celana ketat. Udah kaos oblong, gambarnya naga, gambarnya
ya macam-macam ya. Masya Allah. Apalagi gambarnya artis, ya. Depan artis, belakang tulisan, ya. Ini nggak pantas ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian apa adanya dan adanya apa, ya. Pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, ya. Ini kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang perintahkan, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid ketika mau sholat, ya. Kemudian kata beliau di sini, jadi sholat yang dilakukan dengan aurat yang terbuka dihukumi tidak sah sholatnya. Makanya kita nasihati teman-teman kita yang ketika sholat, ketika sujud atau ruku, auratnya terbuka. Karena pakaian yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pakaian yang menutup aurat. Jadi di sini sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 ini, yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Ya. Kalau kita ya ada yang pakai kemeja, pakai gamis, pakai baju koko, ya. Di sini sebutkan batasan aurat laki-laki dalam sholat ialah bagian di antara pusar dan kedua lututnya. Dan batasan aurat wanita dalam sholat adalah selain muka serta kedua telapak tangannya. Tapi dalam penjelasan yang lain, ya, tidak boleh bahu bagi laki-laki terbuka ketika sholat. Apalagi kita mendapati beberapa teman-teman kita itu ketika sholat sudah pakai kaos, kaosnya belakangnya sobek, ya, bolong. Atau bahkan saya mendapati sendiri ada orang sholat keteknya sobek, ya, ketika sholat, ya. Maka ini perlu diperhatikan bagi kita semua ketika kita sholat, karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk perempuan itu ditutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu mana? Ini telapak tangan, ya. Jadi bagian sini tertutup, bagian sini terbuka, tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya tertutup semuanya, ya, tertutup semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat wanita yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung baju kurung, ya. Artinya di sini kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada para wanita bahwasanya Allah tidak akan menerima salat bagi para wanita yang sedang haid, dan dia ketika salat harus menutup semua anggota tubuhnya dengan baju. Tentunya pakaian yang tidak tipis, ya, pakaian tebal. Jangan sampai ketika sholat ternyata dari luar kaos bagian dalamnya itu kelihatan. Nah, kelihatan. Kalau bisa yang gelap. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai sholat wanita yang memakai gamis dan jilbab tanpa disertai kain. Di sini disebutkan, ya, dalam kitab ini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ketika ditanya mengenai sholat wanita yang memakai gamis dan jilbab tanpa disertai kain, saya bersabda, idza kana dir'u sabiban yughatti zuhura qadamaiha
jika gamis itu panjang sehingga menutupi bagian atas kedua kakinya. Karena al-mar'atu aurah, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Secara hukum bagi wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka semuanya ditutup kecuali bagian muka dan telapak tangan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya. Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Di sini maksudnya mudah dikenal itu biar bisa membedakan ini wanita muslim, ini wanita kafir. Kalau zaman sekarang bisa dibedakan enggak? Yang perempuan nggak pakai jilbab, yang kafir juga nggak pakai jilbab, ya susah. Ya. Karena yang kafir juga ucapin assalamualaikum, yang muslim juga assalamualaikum. Ya. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi SAW itu bisa dibedakan antara wanita muslimah dengan wanita yang kafir. Dari apa? Dari pakaiannya ketika menutup aurat. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka tidak diganggu. Kebanyakan wanita yang tidak pakai jilbab, berpakaian seksi, itu banyak diganggu oleh laki-laki, baik dari kedipan mata, dari siulan mulut, dari gerakan tubuh anggota, ya, dan macam-macam. Sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga di antara syarat sah salat. Yang pertama tadi suci dari hadas, yaitu kita diwajibkan untuk bersuci. Dan yang kedua suci dari najis di badan, pakaian ataupun tempat sholat. Semua dalam keadaan bersih, tidak terkena najis. Baik najis dari manusia atau najis dari binatang yang haram dimakan. Karena ada kaidah, setiap binatang yang dagingnya haram dimakan itu kotorannya najis. Dan hewan yang dagingnya halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Seperti ayam, bebek, kambing, itu semuanya tidak najis kotorannya, karena binatang-binatang itu halal untuk dimakan dagingnya. Hanya saja kotorannya bau. Dan yang berikutnya adalah menutup aurat. Ini juga kurang diperhatikan oleh orang-orang yang sholat. Mereka tidak memperhatikan tentang menutup aurat ketika dia sholat. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ketika Nabi SAW awal-awal diperintahkan sholat,
dan kaum muslimin juga sholat, kiblatnya itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis berarti ke arah timur. Ini awal kiblatnya orang muslim ketika dia sholat. Kemudian Nabi SAW sering mukanya ini ke atas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, karena Allah adalah innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ingin memindahkan kiblat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebuah ayat bahwasanya kiblat kaum muslimin ketika sholat dipindahkan ke arah barat atau ke menghadap ke Ka'bah, ke Ka'bah. Jadi Ka'bah, kemudian kaum muslimin melingkar ya, menghadap ke Ka'bah. Dan Indonesia itu menghadap ke barat karena Ka'bah berada di sebelah barat. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebuah ayat bahwasanya kiblat telah dipindahkan, dan ketika itu orang muslim sedang sholat, maka dia membalikkan badannya menghadap ke barat. Jadi sedang sholat, mereka membalikkan badannya ke arah barat. Dan ini perbuatan yang dibolehkan ketika kita bergerak karena ada suatu kebutuhan. Seperti kemarin kita jelaskan ya, misalkan kita sholat, ternyata di pipi kita ada nyamuk, mending duit 100.000 ya, ini nyamuk. Kalau 100.000 biarin aja ya. Ini nyamuk. Lama kelamaan nyamuk ini akan menggigit dan kita akan merasakan kesakitan, otomatis konsentrasi kita ketika sholat terganggu, khusyuannya. Maka boleh kita untuk menyingkirkan atau menepaknya. Terus caranya bagaimana? Caranya tidak apa-apa, dan sholatnya tidak batal ya. Kalau dikibas supaya dia menyingkir, ya tidak masalah ya. Begitu juga ketika kita menghadap sutroh, sutrohnya itu benda yang bisa pindah dan bergerak. Seperti kita sholat, sutrohnya manusia lagi duduk di situ ya, lagi sholat, kita juga sholat di belakang ya kan. Dia selesai kemudian pergi, maka kita boleh untuk mendekat ke sutroh berjalan. Ini gerakan dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tusalli illa ila sutroh, jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Kalau sutrohnya jauh, maka kita mendekat. Cari gerakan yang paling pendek. Misalkan di sini ada 2 orang ya, copot. Nah, kemudian kita sholat di sini ya, sholat di sini. Ini orang kita jadikan sutroh, ternyata dia pindah ya, dia kabur ya. Maka kita cari yang paling ringan dalam gerakan. Kalau kita ke depan banyak gerakannya, maka di sini masih ada orang, kita ke samping saja. Kalau dirasa orang ini masih lama duduk di situ, kita samping ke sini dengan 1 langkah atau ya mungkin 1 langkah ya, 1 langkah ya. Nah, tentang masalah sutroh ini banyak orang yang belum paham. Temboknya di sini, sholatnya di situ. Harusnya menghadap ke sutroh ya, sehingga ketika ada orang lewat kita bisa mencegahnya.
Ya, jangan dibiarkan. Dan kebanyakan saudara-saudara kita tidak tahu, sedang sholat orang lewat tidak dicegah. Bahkan terjadi sebuah kesalahpahaman, orang lewat dianya begini malah diajak apa? Diajak salaman, ya. Lagi sholat kok salaman. Ya. Ternyata benar-benar kejadian. Ketika kita sholat, kalau orang yang lewat dari sebelah kanan, maka kita cegah dengan tangan kanan. Kalau orang lewat dari sebelah kiri, kita cegah dengan tangan kiri. Kalau dua-duanya, kita cukup satu tangan saja, bukan dua-duanya begini, ya kan? Kalau begini dikira minta gendong nanti. Ya, monggo, ya. Ya, kita begini, ya. Nah. Kata Nabi SAW, kalau orang itu mengetahui dosa besar ketika melewati orang sedang sholat, dia lebih baik menunggu selama 40. Tapi dia jelaskan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, ya. Kalau dia mengetahui dosa besar ketika melewati orang sedang sholat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Dengan demikian maka sholat yang dilakukan dengan menghadap ke arah selain kiblat dihukumi tidak sah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 144, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, ke arah kiblat. Pengecualian bagi orang yang sholat tidak tahu arah kiblat. Misalkan di malam hari. Kalau di siang hari mungkin bisa ya, dengan melihat matahari. Ini di malam hari. Di malam hari seseorang tidak tahu arah kiblat. Misalkan sendirian di hutan, tidak ada orang, ya. Dia pastikan dulu, yakinkan dulu arah kiblatnya kira-kira mana yang dia yakini. Misalkan ke sana, ya udah dia sholat. Sholat menghadap ke, berarti sana kemana? Selatan ya, timur utara ya, selatan. Dia sholat ke arah selatan, sedang sholat. Kemudian sholatnya selesai, ada orang datang. Mas, saya lihat kamu sholatnya menghadap ke selatan. Kira-kira sholatnya tulangnya apa enggak? Tulangnya apa enggak? Ijma para ulama. Ya, sholatnya tidak usah diulangi lagi. Tapi kalau dia menghadap ke selatan, tiba-tiba ada orang yang menegur, Mas, kiblatnya di sana. Tidak usah membatalkan sholatnya, langsung dia palingkan ke arah kiblat. Nggak usah, Mas, sholat, ada yang negur, Mas, sholatnya ke sana. Oh, ke sana ya? Nah, jangan gitu. Nggak usah. Oh, salah ya? Oh ya. Nggak usah, tinggal kita palingkan saja. Ya, nggak usah dijawab. Kalau jawab malah batal. Ya. Maka dia batal mengulangi dari awal. Eman-eman sudah ini rakaat yang keempat ini ya kan. Bagaimana dengan kita berkendaraan yang naik bis, kemudian naik kereta, naik pesawat, ya, dia bolak-balik, ya kan? Kalau nggak ke kiri, ke kanan. Nah, ketika kita sholat di kendaraan, posisikan dulu ketika kita mau mulai sholat, kita sudah menghadap ke kiblat. Kita sedang saya naik bis ini atau naik kereta, ya, misal. Ya, kalau saya pernah dari Aceh ke Jakarta itu 5 hari 4 malam, ya, marem. Nah, posisikan dulu. Memang kalau kita naik, ketika sholat kita berada di kendaraan, ya.
kita posisikan dulu, oh arah kiblat sana. Kita tahu arah kiblat sana. Maka kita takbir, Allahu Akbar. Dan adapun nanti kendaraan itu mau ke timur, mau ke barat, mau ke selatan, mau ke utara, itu tidak masalah. Lanjutkan sholatnya. Atau nggak usah ini ke barat, nanti ke sini, baratnya ke sini, nanti baratnya ke sini, nggak usah. Ya, nanti orang lihat ini sholat gerakannya aneh ini, aliran sesat ini. Ya, nggak usah. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, itu di luar kemampuan kita. Kalau bisa dengan berdiri, kalau takut nanti jatuh maka duduk ya. Dan Nabi SAW sangat bergembira ketika turun ayat arah kiblatnya itu dipindahkan ke Ka'bah. Di sini sebutkan yakni ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Yang Ka'bah ini adalah tempatnya orang-orang Islam ketika dia menunaikan sholat dan Ka'bah ini adalah disebut juga dengan Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti ketika disebut Baitullah rumahnya Allah, Allah itu bermalam di situ, ya kan, ngopi di situ, misalkan apa, enggak. Ya. Itu hanya penamaan, ya. Kecuali bagi ini, yakni ke arah Masjidil Haram, Ka'bah, kecuali bagi orang yang tidak dapat menghadap ke arahnya karena alasan takut atau sakit dan lain-lain. Ya. Sehingga gugur darinya persyaratan tersebut karena ketidakmampuan ketika dia sholat menghadap ke kiblat. Syukran Pak. Ya. Sebagaimana seseorang sedang bepergian yang sedang berada di atas punggung binatangnya atau kendaraannya, maka dibolehkan baginya mengerjakan sholat baik menghadap kiblat atau menghadap ke arah selain kiblat. Tapi posisikan dulu ketika kita mau takbir, kita sudah menghadap kiblat dan nanti kendaraan itu mau berbelok kemana, maka kita lanjutkan sholatnya. Ini berdasarkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinati haitsuma tawajjahat bihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunaikan salat di atas punggung binatang kendaraannya, di mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah menuju Madinah, sehingga beliau menunaikannya ke arah mana saja binatang kendaraannya itu menghadap. Ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bolehnya kita sholat di atas kendaraan dan kendaraan tersebut berbelok selain ke arah kiblat. Selesai sudah tentang syarat sahnya sholat, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Masih pembahasan masalah sholat. Ini pembahasan masalah sholat itu panjang. Pembahasan masalah sholat panjang. Nah, pembahasannya panjang, tapi banyak orang yang menyepelekan masalah sholat, gampang meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari apapun. Sampai disebutkan zina ya dosa besar, minuman keras dosa besar, judi dosa besar, tetapi meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada yang tadi, ya. Maka janganlah kita sampai termasuk orang-orang yang melalaikan sholat.
Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu masih muda, nah berarti sudah menyadari udah tua ya. Di waktu masih muda sering sedekah, tapi tidak pernah sholat. Nah, tuh sering sedekah tidak pernah sholat. Alhamdulillah sekarang sudah mau menjalankan ibadah sholat. Terus bagaimana dengan sedekah itu? Apakah diterima? Gimana Pak? Sedekah tapi nggak sholat, diterima nggak? Diterima nggak? Tidak diterima kalau tidak ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah diterima. Meskipun dia meninggalkan sholat. Ya, kalau dia ikhlas, maka sedekahnya diterima. Dan semoga dengan sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dia, karena dia melahirkan kewajibannya di dalam agama Islam. Dan sekarang sudah menjalankan ibadah sholat, alhamdulillah. Nah, sholatnya jalan, sedekahnya juga lebih sering lagi. Iya. Jangan sampai ketika tidak pernah sholat sering sedekah, ketika menjalankan sholat tidak pernah sedekah. Iya. Ya. Jadi kalau sudah menjalankan ibadah sholat, maka sedekahnya diperbanyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat emosional, apakah termasuk kerasnya hati? Dan bagaimana cara menasehatinya? Kira-kira gimana nih jamaah? Tanda kerasnya hati itu adanya sifat emosional. Tanda kerasnya hati itu ketika diingatkan tidak mau, ketika dinasehati tidak mau, ketika diingatkan kesalahannya nggak mau. Itu kerasnya hati. Dijelaskan kebenaran tidak mau, itu kerasnya hati. Nah, sifat emosional ini bukan menjadi tanda kerasnya hati. Ada orang suka marah-marah, ya, tetapi aslinya hatinya itu lembut, hatinya itu baik. Nah, sifat emosional itu bukan termasuk tanda kerasnya hati. Itu menurut saya. Karena kalau kerasnya hati itu seseorang dinasehati nggak mau, diingatkan kebaikan nggak mau, dijelaskan kebenaran tidak mau, itu kerasnya hati. Dan orangnya suka ngeyelan, kerasnya hati. Dan hati yang keras ini masih mending daripada hati yang mati. Kalau sudah mati, nggak bisa hidup lagi. Kecuali manusia ketika mati dibangkitkan, ya, hidup kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu ada yang keras, ada yang sakit, ada yang mati. Itu kondisi-kondisi hati. Kalau sakit bisa diobati, kalau keras bisa diluluhkan, kalau mati susah untuk dihidupkan. Ya. Bagaimana caranya? Berarti sifat emosional ini bawaannya marah, ya, suka marah-marah gitu, ya. Nah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nabi SAW mengatakan la tagdob. Nabi pernah menasihati orang ketika orang itu mengatakan, ya Rasulullah ausini. Orang ini datang kepada Nabi mengatakan ausini, beri saya nasihat. Rasul mengatakan la tagdob, jangan marah. Ausini,
Nasihati saya, Nabi mengatakan la taghdab sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Jangan marah. Karena Nabi SAW, kenapa Nabi menyuruh jangan marah? Karena dikemungkinkan Nabi tahu dia orang yang suka marah. Kalau orang sudah marah, itu susah untuk dikendalikan. Apapun bisa dilakukan itu kalau sedang marah. Kalau marah sama istrinya, termos dilempar, ya. Ketika marah sama istrinya, gelas dilempar. Istrinya balas, ketika suaminya pakai gelas, dia pakai piring. Suaminya pakai termos, dia pakai kulkas, ya. Dan orang yang marah itu bisa jadi terkena apa namanya ya, terkena gangguan setan, ya. Jadi setan itu mencoba untuk membuat orang menjadi marah. Kalau sudah marah, setan itu paling senang. Sehingga Nabi SAW memberikan solusi ketika kita sedang marah. Pertama apa? Wudu. Atau baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak mempan, wudu. Karena setan itu terbuat dari api. Dengan wudu, api itu bisa padam. Udah wudu masih marah, suruh duduk. Disuruh apa? Nah, lagi marah berdiri, suruh duduk. Duduk masih ngosek-ngosek marah. Berarti anak kecil yang minta uang sama orang tuanya ini ya. Suruh berbaring. Berbaring masih marah-marah, guling-guling. Nah, diruqyah. Nah, diruqyah. Berarti ini orangnya memang suka marah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena susah untuk orang itu tidak marah. Semua kita pasti pernah marah. Marah pada diri sendiri, marah sama istri, marah sama anak, marah sama orang tua, marah sama mertua, marah sama tetangga, marah sama binatang, ya. Kalau marah sama binatang gampang Pak, sembelih selesai. Tapi marah sama anak disembelih jangan. Ya. Nah, sifat emosional ini bisa dihilangkan dengan cara kita sering-sering istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kita emosional, sering marah-marah, bisa jadi tanda kerasnya hati kita karena kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari ibadah, ya, dan jauh dari nasihat-nasihat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau masih sholat batuk-batuk terus? Aha uhu, ya. Kalau jamaah ada 5 orang yang batuk-batuk gimana tuh? Konser ya. Memang batuk itu ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai lebih dari 2 bulan, ada yang 1 minggu dan sebagainya. Memang batuk itu obatnya susah Pak ya. Apakah sholatnya harus dibatalkan atau bagaimana? Tidak. Sedang sholat batuk-batuk, maka diteruskan sholatnya. Diteruskan sholatnya. Jangan dibatalkan. Karena itu adalah di luar kemampuan kita. Kalau kita tidak mengeluarkannya, itu kadang bisa menjadi penyakit yang mengendap. Jadi batuk loh. Sebisa mungkin kalau bisa, ketika kita batuk, diusahakan dipelankan suaranya. Jangan sampai ketika kita batuk sampai kita kaget. Kita batuk, ya. Samping kita sedang sholat kaget. Gimana kalau orang yang suka latahan? Kaget dengan suara batuk kita, latah. Latahnya apa? Anak saya belum makan, kayak gitu. Ya, diusahakan dipelangkan batuknya ya, dibersihkan.
Kalau memang dia batuk-batuk terus, dipelankan suaranya, ya, dan ini sholatnya tidak batal, tidak batal. Kecuali kalau ngomong batuk terus, nah ini baru batal, ya. Kalau batuknya itu dibuat-buat, nah maka batal. Seperti anak-anak itu, anak-anak sholat ya di masjid, anak-anak SD, temennya batuk, yang lain itu batuk-batukan, ya. Maka itu batal. Karena memang ada anak yang memang disengaja, ya, meledek. Ada yang batuk, dia ikut-ikutan batuk, padahal nggak batuk, ya. Maka ini batal, ya. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya berbeda. Yang pertama, daging untangan halal, tapi kenapa kau menghalalkan itu? Yang keduanya, pikirnya anak kecil, perempuan dan laki itu kan beda. Harus yang laki-laki dipikirnya nggak masalah, yang perempuan kan harusnya diikuti. Ini kedua bedanya apa ya? Yang bedanya, Masya Allah. ada orang sholat, tidak ngerti lewat di depannya, tidak ngerti atau lupa bahwa belakang ada orang sholat, lewat di depannya. Ini hukumnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa daging onta itu membatalkan sholat? Mungkin di antara antum ada yang tahu jawabannya. Kenapa? Orangnya, kotorannya. Makan daging onta membatalkan wudhu karena kotorannya. Kotorannya najis apa enggak? Enggak. Bahkan air kencing onta itu bisa juga buat obat katanya. Bisa juga buat obat. Saya sendiri belum paham, belum ngerti Pak, terus terang. Belum tahu hikmahnya kenapa onta itu membatalkan wudhu. Yang saya tahu, ya karena Nabi bersabda, yang dijelaskan oleh para ulama, maka daging onta membatalkan wudhu. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Itu yang pertama. Hikmahnya apa kok sampai-sampai daging onta kok bisa membatalkan wudhu? Beda dengan daging ayam, daging bebek. Kalau daging kambing itu hanya ketika sahabat mengatakan, apa kalau makan daging kambing itu berwudhu lagi? Nabi hanya menyarankan kalau wudhu silakan, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau onta beda. Mungkin onta itu dagingnya juga lumayan, katanya panas juga ya. Saya belum pernah coba Pak. Mudah-mudahan saya bisa umroh atau haji. Ya. Taunya onta itu kalau di Cirebon itu kalau onta itu ya oncom tahu. Oncom tahu onta. Ya. Oncom itu tempe Pak. Kalau di Cirebon itu tahu ya tahu. Terus yang kedua, air kencing bayi, ya. Laki-laki dan perempuan itu hukumnya berbeda. Kenapa? Yang setahu saya aja ya, setahu saya. Karena air kencing perempuan itu lebih bau daripada laki-laki. Itu yang hanya saya tahu. Karena kencing bayi perempuan itu lebih bau daripada air kencing laki-laki. Sehingga dalam hukum berbeda membersihkan najisnya. Wallahu alam, itu singkat saja yang bisa saya jawab.
Terus yang ketiga apa tadi? Sholat. Ada orang sholat kita lewat gitu ya? Kita tidak tahu. Nah, kita melewati orang sholat, kita nggak tahu kalau ternyata ada orang sedang sholat, atau lupa. Kita tahu ada orang sholat, tapi tiba-tiba kita lupa, asal nyelonong, maka ini tidak terkena dosa. Tidak terkena dosa karena memang lupa dan tidak tahu. Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dari umatnya yang mereka itu lupa, kemudian kesalahan yang tidak disengaja, dan karena memang dia dipaksa. Jadi lupa, kemudian dipaksa, dan kesalahannya tidak disengaja. Itu Allah maafkan. Yang tadi berarti masuk dalam kategori yang tadi yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, kategori kesalahan yang tidak disengaja. Sama seperti kita puasa. Ya, puasa sudah lupa, tidak disengaja lagi Pak. Misalkan makan, minum, ya kan, saking laparnya, ingat ini bulan puasa, sampai kenyang, udah kenyang baru ingat, enak banget ya. Nah, orang seperti ini dia tidak batal puasanya, dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lupa dan kesalahannya tidak disengaja. Beda dengan pura-pura tidak disengaja. Ya, aslinya ingat. Ya, cuma dia makan, minum, ada yang menegur, oh iya ya lagi puasa. Nah, ini batal puasanya. Ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Cukup ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dibaguskan dalam masalah sholat, dalam masalah wudhu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan juga amal-amal kita yang lainnya seperti sedekah, infak, berbakti sama orang tua, dan semoga itu menjadi tabungan kita di akhirat agar kita selamat bukan hanya di dunia, juga kita selamat di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.